Karena bukan berarti kita menutup informasi, bukan. Betul. Ya, tapi betul-betul menyaring ya bagaimana kita mendapatkan Setuju. informasi yang tepat, akurat, dan bahkan itu akan menjadi sebuah proses untuk meningkatkan keoptimisan kita. Oke, halo teman-teman menjadi manusia semuanya. Sekarang saya udah bareng Dr. Vidi yang akan dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang akan menjelaskan juga atau kayak akan saya tanya-tanya tentang kesehatan mental di saat-saat pandemi dan juga di Indonesia itu sendiri. Mungkin halo Dr. Vidi, boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Apa kabarnya Dok sekarang Dok? Gimana? Saya Vidi Ansah, ya. Dan background saya adalah seorang dokter, lalu kemudian mengambil spesialis tentang kedokteran jiwa, dan saat ini diamanahkan menjadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Thank you banget Dok. Nah, kan sekarang kan lagi di kondisi-kondisi swakarantina seluruh Indonesia, kali bahkan seluruh dunia lagi dengan di kondisi di swakarantina kayak gini Dok. Untuk dokter sendiri gimana nih Dok, di aktivitas selama swakarantina ini, apakah masih tetap harus masuk kantor dan harus tetap berkegiatan kah? Ya, Mas Rian, tentu kita sudah punya surat edaran dari Menpan RB, lalu kemudian juga turun menjadi surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Di sana sudah ada rambu-rambu yang memang bisa dilaksanakan work from home siapa saja. Mulai tahapan pertama sampai sekarang tahapan pada PSBB, itu tentu ada modifikasi-modifikasi. Di mana pada tahapan PSBB, kami tentu diharapkan mengatur waktu lebih selektif lagi, sehingga praktis memang yang akan memanfaatkan bekerja di kantor itu adalah orang-orang tertentu saja yang masih membutuhkan aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan di kantor. Dan saya termasuk bagian yang tidak bisa memisahkan diri dari kantor, karena saya juga merangkap menjadi pelaksana tugas Sekretaris Direktur Jenderal P2P. Jadi aktivitas di Direktur Jenderal P2P juga harus dalam kendali yang bisa saya kontrol, di samping saya sebagai Direktur Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa sendiri, Mas ya. Ya, baiklah. Berarti emang masih tetap harus beraktivitas ya Dok ya. Nah, ya gitu Mas. Sebelum masuk ke pertanyaan tentang COVID-19 nih, Dok, dan kesehatan mental, dari banyak ilmu spesialis kedokteran yang ada sebelumnya, kenapa memilih spesialis kesehatan jiwa? Ini pertanyaan menarik nih, Mas Adam. Namun saya agak luruskan. Singkatan yang tepat adalah spesialis kedokteran jiwa, bukan kesehatan jiwa. Oke. Ya, karena kami basicnya harus seorang dokter. Sehingga sama spesialis bedah, spesialis anak, spesialis kebidanan. Nah, kami mempunyai nomenklaturnya adalah spesialis kedokteran jiwa, bukan kesehatan jiwa. Ya, ini hal yang menarik ketika memang di tengah-tengah masalah kedokteran yang begitu luas, sehingga begitu saya bergelut menjadi seorang dokter umum setelah lulus pada tahun 88 dan berpraktek di dalam praktek sehari-hari. Saya tentu terinspirasi dengan apa yang saya lakukan ketika berpraktek menjadi seorang dokter umum, lalu ditugaskan lagi di Aceh selama 2 tahun sebagai kepala puskesmas. Ternyata saya mendapatkan 80% kesembuhan, sebagaimana juga teori yang sebetulnya dikenal di dunia kedokteran, itu terletak pada kemampuan seorang dokter untuk menjalin komunikasi dan hubungan interpersonal. Artinya klien atau pasien itu betul-betul dimanusiakan. Setuju banget kalau misalkan ya tadi kayak kesehatan mental pun salah satu jadi bagian kesehatan keseluruhan kita juga yang mempengaruhi keseluruhan dari kesehatan fisik juga bahkan gitu. Karena sekarang mungkin banyak banget kan informasi yang beredar dan kita kayaknya udah terlalu banyak informasi yang masuk dan ini jadi bahkan ada informasi-informasi negatif yang terlalu banyak. Kita malah jadi cemas, takut, dan ini jadi menyebarkan ketakutan juga ke orang-orang di sekitar kita gitu. Itu yang sangat mempengaruhi kesehatan mental kita juga kan. Betul Mas, nah ini yang tidak disadari bahwa sistem ini bukan hanya kemudian dilihat dari aspek yang tidak kelihatan. Kita menyebutnya bahwa dalam unsur-unsur neurofisiologinya dalam tubuhnya
orang cemas itu akan menurunkan imunitas. Nah tentu ini makin jadi double, sudah cemas, lalu berhadapan dengan sesuatu yang mestinya imunitasnya baik, akhirnya mengakibatkan dia akan mudah terjadi atau terjangkit infeksi akibat kecemasannya, bukan karena virusnya sudah masuk. Betul. Nah itu dia. Cara-cara yang tepat untuk memaintain kesehatan jiwa kita dan untuk kita terhindar dari tadi kayak dari kecemasan, ketakutan itu tuh seperti apa sih dok kalau dari teman-teman Kemenkes dan dokter sendiri? Oke, tadi sebenarnya kata kunci yang istilah Mas Adam handle ya, kemudian beradaptasi, itu adalah kata kunci ciri jiwa yang sehat. Ciri jiwa sehat itu ada banyak ya, mulai daripada dia memahami potensi dirinya. Jadi orang sering tidak paham tentang potensi dirinya itu sehingga dia tidak tahu harus ngapain. Nah, yang kedua adalah ini, orang yang sehat jiwa adalah orang yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Nah, ini dia tadi katanya, orang dengan kata lain, orang yang sehat jiwa adalah orang yang punya kemampuan menghandle, istilah tadi Mas Adam. Di dalam konteks ini adalah COVID. Ya. Tentu kita harus menyikapi ini tetap dengan apa yang kita sebut menghandle, kuncinya adalah yang tadi berkali-kali Mas Adam ingat, cara berpikir. Nah, dengan kata lain, kunci sederhananya adalah berpikir positif, berpikir optimis pada setiap situasi tadi untuk dia tetap bisa mengendalikan situasi kebijakan apapun termasuk PSBB, termasuk swakarantina, termasuk mungkin dalam konteks yang lebih luas nanti akan ada sesuatu kebijakan-kebijakan lain, kemampuan dia beradaptasi, tetap berpikirnya positif, dan akhirnya tetap menimbulkan optimisme atau dalam bahasa sederhana dia bisa mendapatkan hikmah di balik suatu musibah. Oke, wah menarik. Jadi berpikir positif jadi satu hal yang penting juga di kondisi-kondisi sekarang ini ya dok ya. Kita ngobrolin rencana nih dok atau agenda dari Kemenkes sendiri terkait masalah-masalah di pandemi ini dan tentang kesehatan mental dan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini. Rencana dan agenda dari Kemenkes apa aja di selama ini ke depan, beberapa bulan ke depan atau yang sekarang sedang dilakukan dok? Baik, tadi kami sedikit menyinggung tentang tim dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau kami singkat DKJPS. Tim ini adalah multiprofesi Mas Adam. Dia ada psikiater, dia ada dokter umum, mungkin ada dokter spesialis yang terkait ya. Kemudian juga ada psikolog, ada pekerja sosial, ada perawat jiwa ya. Artinya ini multiprofesi yang memang selama ini bergerak ketika kami ada bencana awalnya ya, maka disebut tim DKJPS. Psikiater punya metodenya sendiri, psikolog punya metode sendiri, pekerja sosial, perawat dan sebagainya. Nah, kumpulan daripada pandangan setiap profesi ini kami tuangkan di dalam pedoman DKJPS dalam menghadapi pandemi COVID-19. Insya Allah buku ini akan launching dari pandangan tadi selama kasus yang sudah kami lakukan untuk memantau sehingga tertuang di dalam buku panduan ini untuk menjadi pegangan dari berbagai macam klasifikasi kelompok, mulai dari yang terendah tentu keluarga, lalu kemudian masuk lagi kepada tingkat yang lebih besar masyarakat, sampai kepada garda terdepan, ya, bahwa para dokter, para tenaga kesehatan ini juga sangat stres Mas sebetulnya. Betul. Bagaimana mereka bekerjanya kalau Mas Adam melihat mereka dengan perangkat yang disebut APD itu mungkin di media juga barangkali sudah banyak beredar, minum makan saja susah ya. Dalam rangka dengan perangkat yang mereka harus selalu terlindungi sehingga mereka harus berbagi istirahat, tidur sampai duduk dan sebagainya. Tentu situasi ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan stres pada petugas kesehatan itu sendiri. Jadi leveling pada setiap kasus ini kami bedakan pendekatannya. Jadi buku ini memang secara komprehensif sudah kami kemas untuk bisa dipakai menjadi suatu panduan yang bisa dipakai oleh segenap tenaga kesehatan yang bekerja untuk bisa memberikan bantuan aspek kesehatan jiwa dan psikososial di pandemi COVID ini. Ya, betul dok. Kalau dari saya pribadi, sekarang mungkin di masa-masa swakarantina kayak gini,
Jadi ngerasa kalau kita tuh dulu selalu menyanyiakan momen-momen yang kita punya. Dulu kita bisa kemana-mana, bisa ngapain aja, bisa kayak main sama temen, nyentuh segala macam. Sekarang kayak kita dibatasi gitu, jadi ngerasa kayak wah kita tuh dulu tuh udah punya cukup semuanya, tapi kita selalu menyanyiakan itu. Jadi kayak ngerasa selalu sekarang mungkin bisa kedepannya mungkin kita bisa jauh lebih bisa banyak bersyukur lagi untuk apa yang ada di sekitar kita, yang apa yang kita punya tuh jadi bisa lebih menghargai lah kedepannya tentang apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini contoh berpikir positif yang Mas Adam contohkan ya. Bagaimana tadi kita tetap bisa menyikapi sisi-sisi dari situasi tadi dengan akhirnya bersyukur. Ya, itulah yang disebut dengan cara mengelola atau menghandle situasi pandemi ini dengan berpikir selalu positif, bersyukur, dan selalu ada hikmah pada setiap situasi. Wah, luar biasa, Dok. Nah, Dok, kita ngobrolin ke kesehatan mental di general di Indonesia nih, Dok. Baik. Ngobrolin kesehatan mental keluar dari COVID-19, ngobrolin kesehatan mental di Indonesia ini sendiri, kondisi kesehatan mental dan kayak informasi dan juga kayak tingkat awareness masyarakat tentang kesehatan mental itu sendiri dan peran pemerintah untuk menyebarluaskan pentingnya kesehatan mental itu seperti apa sih, Dok, sekarang? Jadi pada masa-masa lalu memang kita banyak bergerak pada upaya kuratif dan rehabilitatif ya, karena memang orang-orang yang sakit yang membutuhkan pengobatan dan rehabilitasi cukup besar. Namun begitu melihat paradigma ini memang perlu kita rubah, maka sekarang kita bergerak ke hulu ya. Bagaimana orang-orang yang sehat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang benar, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang betul-betul awal, deteksinya cepat, tidak kemudian terlambat dan akhirnya menganggap gangguan atau kesehatan jiwa yang dialami itu sebagai kutukan, kemasukan, berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Dan mereka sudah paham bahwa ini berhubungan memang dengan aspek-aspek kedokteran. Ya, semoga kesehatan mental, maksudnya awareness dan juga masyarakat Indonesia juga jauh lebih bisa terbuka lagi dengan emang tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Kalau misalkan itu bukan sebuah azab atau apapun yang emang dikasih gitu kan, tapi emang sebuah kondisi psikologis manusia itu sendiri gitu kan. Ya. Nah, 3 pertanyaan terakhir nih, Dok. Kalau dari Indonesia kan kita sebenarnya ada segmen namanya berbagi perspektif, Dok. Kita nanyain berbagai macam sudut pandang yang orang-orang mungkin nggak tahu, kayak dari sudut pandang orang-orang yang mungkin pernah dibully, terus kemudian orang-orang yang transgender bahkan, dan segala orang yang nggak punya agama, yang ateis, itu kita tanyain kayak kemudian kenapa sih mereka memilih tersebut. Nah, kemarin kita ngobrol dengan beberapa aktivis-aktivis yang aktif juga di lintas ganja internasional, dan dokter kan sekarang ngurusin NAPSA juga kan, Dik, ya Dok, narkotika, psikotropika dan juga zat aditif lainnya. Nah, mungkin secara keilmuan yang dokter pahami sendiri, kan di luar sana tuh kayak kita juga banyak dapat informasi kalau tanaman ganja tuh bisa jadi obat untuk mental issue atau bahkan mental disorder lainnya. Kalau pendapat dokter sendiri gimana, Dok? Sebetulnya semua tanaman, semua zat kimia yang ada di muka bumi ini ketika tepat digunakan oleh pakar atau ahlinya itu bermanfaat. Contohnya mungkin Mas Adam tahu bagaimana orang harus mengalami operasi kalau nggak dibius. Iya. Itu kan sebuah teknologi menggunakan narkotika dan turunannya. Nah, artinya kalau penggunaan tepat, semua apapun di muka bumi ini tidak akan menimbulkan masalah. Nah, hal identik juga dengan ganja. Yang jadi masalah itu penyalahgunanya. Ketika manusia tidak menyalahgunakan ganja untuk sesuatu perangkat yang disalahgunakan, dia adalah appetizer. Betul. Saya 2 tahun tinggal di Aceh, sehingga saya tahu persis bagaimana sebuah gulai yang kemudian dibumbui dengan ganja serta dibumbui dengan bumbu masak yang lain, itu kerjanya sama, appetizer. Tapi begitu dia dibakar, maka zat kimia yang dihasilkan berubah. Ini yang disebut tadi, yang salah itu manusianya. Betul. Jadi beberapa negara sudah melihat potensi ini, akhirnya melakukan diversifikasi tadi. Namun tentu kita harus membuat sistem yang lain kan, perangkat-perangkat lain juga harus kita bangun ya,
Sehingga tadi dia menjadi pizza yang berisi tentang tanaman ganja. Bahkan pernah ada semacam pemikiran begini, Mas. Kita tahu apa yang dihasilkan oleh seekor lebah di dalam komunitasnya pada sebuah populasi tanaman. Lebah adalah menghasilkan sebuah madu dari hasil pemilihan dia dari bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Nah, dengan kata lain, kalau sebuah penelitian bisa menggambarkan bagaimana ya bunga-bunga ganja ini menjadi suatu pemantauan dan penelitian, lalu komunitasnya ada sebuah komunitas lebah, dia menjadi upaya yang kita sebut madu yang menghasilkan suatu daya tangkal bagi orang-orang yang mungkin kena di dalam penyalahgunaan ganja itu sendiri. Itu analogi berpikir dari suatu proses yang memang harus kita kembangkan menjadi sesuatu hal yang kita sebut penggunaan yang tepat. Dok, pesan dokter untuk masyarakat Indonesia nih di tengah-tengah pandemi ini apa sih, Dok? Ya, tentu apa yang selalu tadi kita garis bawahi ya. Gak ada kejadian yang sebetulnya tidak memberikan hikmah kebaikan pada setiap manusia. Hanya saja tinggal manusia harus melihat ini dalam kerangka yang betul-betul komprehensif. Ya, di situ kita diajarkan tadi tentang ikhtiar, ya, bahwa dalam menanggulangi apapun kita harus all out. Dan inilah kegotong royongan, persatuan negara kita yang kita kenal sangat beradab, ya, sangat memberikan suatu kehidupan yang tadi berinteraksi dan sebagainya, kekeluargaan, itu hal yang mahal. Mohon ini menjadi catatan yang harus kita introspeksi betapa situasi ini akan mengingatkan kita pada masa-masa yang tadi istilah Mas Adam bersyukur. Betul. Bersyukur dan bersyukur. Karena dengan ini tentu akan menghasilkan suatu potensi imunitas. Yang tadi kami katakan, kalau terbalik dia cemas, malah bisa menurunkan imunitas. Tapi dengan bersyukur, maka dia akan meningkatkan kualitas imunitas dan akhirnya bisa menjadi suatu efek positif menangkal imunitas dengan pencegahan daripada COVID itu sendiri. Nah, hal yang kemudian harus ditingkatkan tadi, bahwa bersyukur itu dalam menghadapi situasi apapun harus dengan senyum, Mas. Nah, jadi ini kesempatan ya, betapa memang di tengah-tengah situasi apapun jangan miskin dengan kesenyum, ya. Senyumlah, karena senyum itu sendiri sudah akan menggerakkan fisiologis manusia terhadap perangkat-perangkat daya tahan alamiahnya, endorfin, rasa bahagia terhadap situasi itu akan memberikan dampak positif. Jangan dengan situasi ini menjadi kita cemberut, kesel, murung. Ya, tebarkan senyum sebagai sesuatu hal yang harus kita berikan kepada kehidupan kita. Terima kasih banyak, Dok. Dan mungkin sekarang kita juga bisa untuk membatasi informasi yang beredar yang macam-macam juga kali, Dok, ya. Jadi kayak biar nggak terlalu banyak tadi informasi yang masuk yang negatif-negatif, jadi kita malah kepikiran gitu kan. Itu yang justru berpengaruh juga sama mental kita. Itu. Betul sekali. Makanya saya yakin program menjadi manusia ini sangat penting, ya. Karena bukan berarti kita menutup informasi, bukan, ya. Tapi betul-betul menyaring, ya, bagaimana kita mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bahkan itu akan menjadi sebuah proses untuk meningkatkan keoptimisan kita. Ya, karena ngomongin kesehatan mental nggak bisa kita ngomong tentang sekarang doang ya, Dok. Kita harus bahas juga kalau dari individu tersebut, dari masa lalunya kan, dulu pernah punya masalah apa dari kecil bahkan sampai sekarang dia dewasa, itu yang mesti kita pahami juga. Dan pertanyaan terakhir, Dok, ini yang selalu kita tanyakan ke setiap kali interview dan di narasumber yang kita ajakin ngobrol juga. Definisi menjadi manusia menurut Dr. Vidi apa, Dok? Oke. Ini menarik ya. Jadi menjadi manusia adalah mendapatkan sesuatu peluang untuk dia memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi manusia dihadirkan ke muka bumi adalah sebagai wakil daripada Tuhan menciptakan perangkatnya. Dan manusia diminta untuk mengelola. Cara mengelolanya apa? Jadilah setiap diri manusia selalu bermanfaat bagi kehidupannya. Kalau itu setiap diri manusia berperan, maka muka bumi yang memang sudah bertebaran dengan semua perangkatnya menjadi bermanfaat
bagi alam semesta ini, dan ada kehidupan juga akan terjalin kehidupan yang harmoni. Halo, saya Enrico dari Menjadi Manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui video kita selanjutnya.